Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami makin bersemangat dalam memberikan konten-konten terbaik bagi Anda. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk perdagangan esok, hari Jumat, perdagangan terakhir di minggu ini tanggal 23 Oktober 2020. Perlu kami tegaskan bahwa 3 saham yang kami rekomendasikan ini kami buat hanyalah untuk kita belajar bersama menganalisa. Jadi kami tidak bermaksud untuk mengajak Anda membeli maupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi yang kami berikan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan mari kita mulai dengan rekomendasi kita untuk saham yang pertama, yaitu saham dari sektor pertambangan, dalam hal ini pertambangan batu bara, yaitu Indika Energy Tbk atau INDI, yang hari ini diperdagangkan dengan trading range dari 945 sampai 995. Cukup besar range-nya, dan Indika ditutup di 945 atau mengalami penurunan 5%, 5,03%. Dan itu terjadi di penurunannya ya, cukup tajam. Total transaksi dari Indika Energi adalah 32,87 miliar, jadi cukup besar. Kemudian price earning ratio dari Indika adalah minus 7,86 kalau Indika mengalami kerugian karena akibat COVID-19, dan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 4,92 triliun. Dan kalau kita lihat pergerakan harga bulanannya, di mana Indika bergerak dengan rentang dari 890 sampai 1030, jadi bisa kita kategorikan harga Indika saat ini adalah masih cukup murah secara bulanan. Sedangkan untuk year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga Indika tertingginya adalah di 1310, dan harga tertinggi Indika dalam 3 tahun terakhir adalah 4630. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing tercatat melakukan total jual bersih di Indika sebesar 12,36 miliar rupiah, dengan broker Maybank Kim Eng atau ZP tampil sebagai top net seller, sedangkan top net buyernya adalah broker AK. Dan bagi kami, Indika memiliki support di 940 dengan resisten di 1080. Jadi Indika trading range-nya adalah 940 sampai dengan 1080. Kemudian kita masuk berpindah ke saham yang kedua dari sektor media, yaitu saham Surya Citra Media Tbk atau SCMA. SCMA juga hari ini bergerak dengan range dari 1300 sampai 1370. Juga dibanting saat-saat terakhir ditutup di titik terlemahnya, yaitu 1300, mengalami pelemahan 65 poin atau 4,76%. Dan total transaksi yang terjadi di SCMA hari ini adalah 20,58 miliar rupiah. Rasio PER atau PE ratio atau price earning ratio dari SCMA adalah 15,98 dengan market cap sebesar 19,21 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari SCMA adalah dari 1125 sampai 1380. Ini membuat SCMA saat ini sudah tidak bisa kita kategorikan murah untuk harga bulanannya. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka SCMA harga tertingginya adalah di 1625, dengan harga tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah 3550. Investor asing juga tercatat melakukan penjualan bersih sebesar 10,09 miliar hari ini di SCMA, dengan kembali broker ZP atau Maybank Kim Eng melakukan penjualan terbesar, dan broker RF tampil sebagai top net buyernya. Jadi sama dengan yang tadi di Indika Energi, broker yang paling banyak melakukan penjualan di SCMA adalah broker Maybank Kim Eng atau ZP. Dan SCMA sendiri
memiliki support bagi kami di 1270 dengan resisten di 1500. Jadi trading range kami untuk SCMA adalah 1270 sampai dengan di 1500. Dan yang terakhir, kita punya sebuah saham dari sektor agriculture, tepatnya CPO, yaitu anak perusahaan dari Astra International Indonesia, Astra Agro Lestari Tbk, juga mempunyai kode saham AALI. AALI hari ini bergerak dari 10.350 sampai 10.850. Astra Agro Lestari juga ditutup di harga terlemahnya, yaitu 10.350 atau melemah 400 poin atau 3,72%. Jadi ketiga buah saham yang kami pilihkan hari ini memang sama-sama dibanting di penutupan. Dan Astra Agro Lestari hari ini diperdagangkan dengan total transaksi 19,93 miliar rupiah dan memiliki price earning ratio atau PE ratio atau PER sebesar 25,42 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 19,92 triliun. Dan rentang harga Astra Agro Lestari selama 1 bulan terakhir adalah 9.600 sampai dengan 11.175. Ini menyebabkan harga sekarang 10.350, AALI berada tepat di pertengahan atau di mid channel. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga tertinggi AALI adalah di 14.650 dan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah 23.350. Investor asing juga tampak masih melakukan penjualan di Astra Agro Lestari ini sebesar 11 miliar rupiah, dan Astra Agro Lestari sudah 4 hari berturut-turut berada dalam zona merah, walaupun CPO saat ini, harga CPO dunia masih uptrend atau sedang bagus ya. Dan sama dengan dua saham yang kita sebutkan sebelumnya, top net seller dari Astra Agro Lestari adalah ZP atau Maybank Kim Eng dengan pembeli terbanyaknya adalah broker CP. Kita tidak tahu apakah alasannya sehingga tiba-tiba Maybank Kim Eng membanting mengeluarkan semua saham-saham ini. Dan bagi kami, Astra Agro Lestari sendiri mempunyai support di 10.125 dengan resisten di 11.625. Jadi Astra Agro Lestari dari 10.125 sampai dengan 11.625 adalah trading range bagi kami. Dan demikianlah 3 buah saham yang kami rekomendasikan hari ini. Anda bisa melihat hasil-hasil rekomendasi kami di carakaya.id, di Instagramnya tentu saja. Dan semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.